Oh, udah. Oke ya. Oke, oke. Bentar. Nah, screen saya terlihat ya, Mas Marco, Terlihat Pak jelas. karena yang aktif cuman Marco doang nih. Oke, kita lanjutkan. Nanti saya gabungkan rekamannya dengan yang tadi. Teman-teman bisa lihat di sini ada laporan laba rugi perusahaan tahun 2022. Jadi kalau kita menyusun laporan SPT itu, fokusnya sebetulnya ke laporan laba rugi. Neraca itu tidak begitu diperhatikan sebetulnya. Jadi kita fokusnya ke sini karena ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah seberapa besar kita akan membayar pajak berdasarkan laporan laba rugi ini. Nah, nanti kalaupun dalam hal tahapan pemeriksaan, misalnya pasti laba rugi dulu nih yang akan dilihat sama pemeriksa. Nanti setelah itu baru deh ke neraca. Tapi sangat jarang kecuali pemeriksaannya itu udah ranahnya sudah ranah besar, semuanya harus diperiksa ya seperti itu. Tapi kalau dalam tahapan awal pemeriksaan, si pemeriksa ini akan melihat laporan laba ruginya. Karena kenapa? Dia harus memastikan potensi daripada eh, pajak kurang bayar si WP ini seperti apa dari laporannya itu. Makanya disitulah setiap kali ada namanya SP2DK, kita tuh biasanya harus kurang bayar gitu. Makanya orang pajak cari uangnya di situ. Ya, mereka kan punya target juga tuh, ditarget juga tuh dari atasannya, dari apa dari kepala kantor pajaknya gitu. Jadi nyari-nyari untuk memenuhi target mereka ya dari sini WP itu setiap hari diplototin tuh laporannya, dicari-cari oh ini nanti coba dikirim SP2DK untuk meminta sebuah keterangan apakah ini bisa apa namanya menampilkan laporan yang seharusnya atau tidak. Nah, itulah fungsinya kita sebagai seorang akuntan itu salah satunya betul-betul harus mencermati daripada laporan laba rugi yang akan kita publish ke kantor pajak seperti itu supaya potensi daripada pemeriksaan itu kecil gitu ya. Terus kemudian juga kalaupun harus diperiksa, tapi setidaknya kita pede atau percaya diri dengan data kita. Sehingga kalau pun ada pemeriksaan ya udah silakan diperiksa, data kita lengkap kok gitu. Nah, yang bahaya itu kalau data kita itu tidak lengkap dan kita buat laporannya tuh asal-asalan. Nah, itu bahaya sekali. Makanya kita belajar SPT tahunan tuh fungsinya ke sana salah satunya. Di sini teman-teman bisa lihat penjualan brutonya 9,5 miliar. Berarti contoh yang kita gunakan, contoh simple, masih yang menggunakan 4,8 sampai dengan sorry justru ini yang agak crowded ya karena di atas 4,8 sampai 50 miliar berarti ada dua tahapan nanti cara menghitung PPh-nya. Kemudian harga pokoknya adalah 7,8. Laba brutonya 1,7. Biaya usaha teman-teman bisa lihat di sini ada gaji, bonus, PPh pasal 21, biaya pengangkutan, biaya pemasaran, biaya member golf, biaya pelatihan, pegawai. Ingat, biaya-biaya yang saya sebutkan sekarang tadi sudah kita bahas di sesi pertama. Di sana tadi saya coba sudah sampaikan terkait dengan biaya deductible expense dan non-deductible expense. Nah, dari poin 1 sampai 25 ini ada kategori DE dan kategori NDE. Mungkin teman-teman kalau masih ingat, tadi saya sampaikan bahwa pajak penghasilan itu merupakan non-deductible expense atau yang tidak diakui oleh pajak atau tidak boleh dibiayakan seperti itu bahasa sederhananya. Sehingga kita melihat di sini kok ada ya biaya PPh pasal 21. Oh, berarti ini harus dikoreksi nih gitu ya. Kita langsung tandain deh misalnya. Harus dikoreksi nih 6 juta nanti kita buang dari laporan komersial. Biaya pengangkutan.
Ini coba nanti kita lihat, tapi yang memang jelas-jelas harus dikoreksi, nanti coba kita langsung tandain saja. Biaya pemasaran, biaya member golf. Nah, tadi ada ya, apa namanya, natura untuk fasilitas olahraga itu diperbolehkan, tapi ada beberapa olahraga yang tidak diperbolehkan. Misalnya tadi ada golf, ada pacuan kuda, ada apa apalagi tadi ya lupa saya ada inian gitu ya, terjun payung dan segala macamnya itu termasuk eh, fasilitas golf yang tidak boleh dibiayakan. Nah, ini coba kita tandain apakah betul, nanti kita harus koreksi. Biaya pelatihan pegawai rasanya tadi ada, boleh diperbolehkan. Biaya jasa pemeliharaan rasanya juga boleh. Sewa gedung kantor boleh. Sewa eh, biaya reparasi dan pemeliharaan gedung kantor. Rasanya boleh ya. Penghapusan piutang tak tertagih. Nah, ini rasanya harus dikoreksi. Tapi kita lihat apakah di dalam soal nanti dia memenuhi daripada 4 poin persyaratan yang harus dipenuhi. Biaya perjalanan dinas, jamuan tamu. Nah, jamuan tamu kaitannya dengan daftar nominatif. Apakah nanti ada daftar nominatifnya? Nanti kita akan lihat. Kalau ada daftar nominatifnya dan memang sudah sesuai, itu berarti diperbolehkan. Biaya listrik, air dan telepon, sumbangan. Nah, sumbangan tadi eh, dikoreksi kayaknya ya, karena sumbangan yang diperbolehkan itu adalah sumbangan ke instansi yang memang sudah ditunjuk atau misalnya untuk sumbangan bencana alam tetapi sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai bencana nasional seperti itu. Biaya alat kantor, pakaian seragam, satpam, keselamatan kerja ini termasuk natura ya yang memang diharuskan untuk disediakan. PKB, PBB, biaya meterai, ini juga diperbolehkan. Biaya makan minum karyawan. Nah, nanti kita lihat keterangan tambahannya. Apakah ini untuk karyawan secara keseluruhan atau hanya sebagian saja seperti itu. Nanti kita lihat. Penyusutan aktiva tetap. Nah, kita lihat nanti akan ada hitung-hitungannya apakah sudah sesuai terkait dengan metodenya, terkait dengan tarifnya seperti itu. Premi asuransi kebakaran, asuransi jiwa, premi asuransi kesehatan, biaya pengobatan rumah sakit, bantuan untuk masyarakat sekitar ini masuknya ranah sumbangan ya. Nah, ini nanti kayaknya bakal dikoreksi, kita tandain deh. Terus biaya beasiswa karyawan. Nah, keseluruhan biaya di sini dari mulai poin 1 sampai dengan 25 itu 1.040.000.000 rupiah total biayanya. Kemudian di sini ada biaya dari luar usaha. Biaya perawatan gedung yang disewakan 20 juta, biaya pengurusan tanah yang dijual 35, kemudian ada rugi selisih kurs 15 juta. Sehingga total biaya dari luar usaha adalah 70 juta. Ada pendapatan lain-lain. Nah, ini nanti di sini terkait dengan perhitungan PPh pasal 25. Nanti kita akan pisahkan pendapatan mana yang kira-kira pendapatan lain-lain ini yang masuk pendapatan rutin dan yang tidak rutin. Nah, sewa di sini ada sewa gedung, penjualan tanah. Oh, ini sudah saya tandain ternyata. Penjualan tanah itu penghasilan tidak teratur karena tidak setiap saat dan bukan merupakan eh, core bisnisnya dia ya, jual beli tanah. Kemudian sewa mesin ini juga sama, tidak setiap saat ada yang menyewakan. Kemudian bunga deposito dari bank ini setiap saat pasti dapat ya, setiap tahun seperti itu. Dividen juga sama. Kemudian total pendapatan lain-lain 285. Sehingga di sana
didapatkan yang namanya laba neto usaha 875. Nah, laba neto usaha ini lah yang disebut sebagai laba neto komersial karena belum dikoreksi. Nah, ini dia keterangan tambahannya. Penghapusan piutang tidak kena eh, penghapusan piutang karena tidak diketemukan lagi orangnya dan alamatnya sudah pindah. Oh, ternyata dia alasannya cuma satu, padahal tadi ada 4 poin yang harus dipenuhi. Berarti memang betul untuk penghapusan beban penghapusan piutang itu harus kita koreksi, nanti kita eliminasi. Terlampir daftar nominatif biaya entertainment dan sejenisnya. Di dalam daftar entertainment ada jamuan makan dalam rangka ulang tahun direktur marketing yang merupakan anak dari pemegang saham. Oh, dia ada ini ya, ternyata nanti kita lihat daftar nominatifnya itu sudah dibuat, tapi di dalamnya ternyata ada biaya nih untuk ulang tahun direktur marketing seperti itu. Nah, itu nanti kita akan koreksi. Kemudian biaya pengobatan dibayarkan kepada klinik yang punya kerjasama dengan perusahaan. Dividen diterima dari PT XYZ, di mana PT ABC adalah pemegang saham sebanyak 40%. Harga pokok penjualan terdiri dari persediaan barang dagangan 1 Januari 2022 adalah 1,5, pembelian barang dagangnya 9 miliar, persediaan barang dagang akhir per 31 Desember itu 2,7, sehingga harga pokoknya adalah 7,8. Kemudian pada bagian aktiva tetap per 1 Januari 2022 dan penyusutan metode garis lurus. Nah, ini yang harus kita hitung nanti. Apakah sudah sesuai? Sedangkan tadi di sini disebutkan penyusutan hanya sebesar 20 juta. Rasanya kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalau dilihat dari asetnya lumayan banyak seperti itu. Pajak pajak-pajak tahun 2022. PPh pasal 21 atas pembayaran gaji kepada karyawan sebesar 6 juta merupakan biaya pajak. Nah, biaya pajak itu tidak boleh ya dibebankan, jadi nanti kita harus koreksi. PPh pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah sebesar 25 juta. Nah, ini kaitannya dengan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, yang mana di dalam perpajakan, ketika kita sudah dipotong oleh pihak lain, maka ini akan menjadi kredit pajak. Jadi kita sudah punya tabungan nih di negara sebesar 25 juta. Yang ini nanti kita akan kurangkan ke dalam PPh terutama. PPh pasal 23 yang dipungut pihak lain, yaitu PT DEF NPWP sekian sebesar 600.000 rupiah dengan nomor bukti potong sekian. Nah, ini juga akan menjadi kredit pajak nanti yang 600 ini. PPh pasal 25 sebesar 18 juta. Nah, ini yang sudah dibayar sendiri ternyata ada 18 juta. Nanti kita akan kurangkan juga. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 6 juta atas pembayaran biaya sewa gedung. Ini PPh final kaitannya. PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 9 juta atas penerimaan sewa gedung. Nah, perintahnya dari soal yang ini, buatlah koreksi fiskal PT ABC tahun 2022. Buatlah SPT 1771 badan untuk PT ABC tahun 2022. Nah, kita diminta untuk membuat SPT tahunan, tapi sebelumnya kita harus punya yang namanya kertas kerja atau worksheet ya, supaya mempermudah kita ketika kita sudah masuk ke dalam formulir SPT-nya. Tadi kita sudah punya hitungan matang, nanti kita tinggal pindah-pindahkan saja angkanya. Teman-teman nanti kalau misalnya mau mengerjakan
SPT tahunan boleh template ini digunakan supaya mempermudah kalau misalnya mau dikembangin silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sebelum masuk ke Excel-nya ada pertanyaan silahkan. Nggak ada ya, kita langsung praktek. Di sini judulnya rekapitulasi rekonsiliasi fiskal PT ABC tahun 2022. Penjualan brutonya 9.500.000. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada kolom-kolom ya. Ini ada kolom rekening atau akun lah, nomor akun lah seperti itu. Kemudian ada kolom laporan keuangan komersial. Nah, laporan komersial ini kita langsung pindahkan saja tuh, nggak perlu mikir, ya kan? Nah, pindahkan dari soal yang ada tadi. Nah, ketemulah laba netonya 875. Harusnya sama dengan ini ya, 875. Itu nih. Oke, tinggal pindahkan untuk yang kolom laporan keuangan komersialnya. Kemudian di sana ada koreksi positif. Kemudian ada koreksi negatif. Pak, bedanya apa koreksi positif dan koreksi negatif? Saya chat ya. Nanti tolong di teman-teman baca, bantu ini. Tugas. Perbedaan antara koreksi positif dan negatif. Oke. Koreksi positif dan koreksi negatif. Ketika kita berbicara tentang biaya, maka saat ada koreksi positif, maka itu akan mengurangi biaya. Jadi biayanya tidak akan diakui. Berarti dengan berkurangnya biaya, pajaknya akan labanya akan naik, pajaknya pun akan naik, ya. Kalau ngomongin koreksi positif berarti ngomongin biaya. Kalau koreksi negatif berarti kita ngomonginnya penghasilan. Kalau penghasilannya dikoreksi negatif, maka akan akan apa kira-kira? Mengurangi penghasilan. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada koreksi positif, koreksi negatif. Penjualan bruto sampai dengan laba bruto usaha ini sama sekali tidak ada koreksi, aman semuanya. Sekarang kita masuk ke biaya usaha. Gaji, bonus, THR dan pesangon ini 120 sesuai ya, tidak ada koreksi, tidak ada koreksi positif maupun yang negatifnya. Oke, kita langsung pindahkan ke laporan keuangan fiskal. Oh iya, sorry, tadi ada kolom laporan keuangan fiskal ya, paling akhir. Nah, teman-teman, kalau mau lihat ini penjelasannya apa, ada di kolom sampingnya. Kenapa dikoreksi, kenapa tidak dikoreksi gitu ya. Oke, kemudian PPh pasal 21. Oh, ternyata dikoreksi nih ya. Karena kenapa? Karena pajak penghasilan itu bukan merupakan pengurang atau bukan merupakan biaya. Nah, kita lihat di laporan fiskalnya otomatis di sini menjadi kosong atau nol karena dikoreksi semua. Ya, berarti di sini biayanya berkurang, labanya bertambah. Oke, lanjut. Biaya pengangkutan 40 juta ini tidak ada koreksi, aman. Jadi boleh kita langsung masukkan ke dalam laporan keuangan fiskal. Biaya pemasaran pun sama, langsung kita tambahkan di biaya, laporan fiskalnya. Biaya member golf. Nah, tadi harus dikoreksi ya, member golf karena dia
merupakan fasilitas olahraga yang tidak boleh dibiayakan. Biaya pelatihan pegawai aman, langsung masuk ke laporan fiskal. Kemudian biaya jasa pemeliharaan sama, aman. Sewa gedung kantor aman, langsung kita pindahkan. Biaya reparasi atau pemeliharaan gedung. Nah, ini juga aman nih, sama. Kita langsung eh, pindahkan ke dalam kolom laporan keuangan fiskalnya. Penghapusan piutang. Nah, tadi di sini di Word-nya ini tidak memenuhi 4 kriteria tadi yang di awal ya, sesi pertama, sehingga ini kita koreksi full, penuh. Sehingga di sini akan nol atau berkurang biayanya. Biaya perjalanan dinas aman, oke, langsung kita pindahkan. Biaya jamuan tamu, nah di situ 54. Ternyata ada koreksi positif sebesar 28.500. Tadi ada untuk ulang tahun direktur ya, seperti itu. Kita lihat di daftar nominatifnya. Nah ini dia. Nah ini cara membuat daftar nominatif ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya diminta untuk membuat daftar nominatif, maka formatnya seperti ini. Lampiran, surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 27 sekian, tanggal 14 Juni 86, tahun pajak disebutkan, ada nomor, tanggal, tempat, dan seterusnya. Yang penting, daftar nominatif ini kebutuhannya harus eh, sesuai dengan atau kebutuhannya harus yang berkaitan dengan perusahaan seperti itu. Oke. Nah, ternyata di sini di tanggal 4 Agustus itu jamuan makan karyawan dan keluarga itu sebesar 28.500. Otomatis kita harus koreksi positif sehingga biaya jamuan yang diakui itu hanya sebesar 25.500. Kemudian ada biaya listrik dan telepon itu aman, langsung dipindahkan. Sumbangan HUT RI. Nah, sumbangan tidak diperbolehkan dalam hal perpajakan. Walaupun untuk memeriahkan hari kemerdekaan ya, itu juga harus dikoreksi. Kemudian biaya alat kantor aman, langsung dipindahkan saja. Kemudian biaya pakaian, seragam, satpam, dan keselamatan kerja juga aman, langsung pindah. PKB, PBB, bea meterai itu aman. Biaya makan minum karyawan karena digunakan untuk seluruh karyawan, maka ini boleh dibiayakan. Nah, ini dia untuk penyusutan aktiva tetap. Di laporan komersial itu hanya 20 juta. Ternyata setelah dihitung ulang sesuai dengan eh, peraturan perpajakan, itu totalnya itu 86 juta harusnya biaya penyusutan aktiva. Sehingga ada selisih 66 yang harus kita koreksi negatif. Sehingga biayanya akan bertambah. Coba kita lihat di penyusutannya apakah eh, seperti apa perhitungannya. Di sini ada sebentar. Penyusutan. Eh, Nah, ini dia penyusutan. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada mulai jenis aktifannya kelompok 1, 2, 3 dan bangunan permanen tahunnya. Nah, silahkan nanti dipelajari cara menghitungnya teman-teman pasti sudah paham ya karena sudah belajar juga di kampus. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat nih penyusutan harusnya 86 ya, harusnya 86. Ternyata di komersial hanya diakui 20. Nah, kita harus tambahkan sisanya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 66 tadi masuk ke dalam koreksi negatif seperti itu. Sehingga nanti dalam laporan fiskalnya harus sesuai angkanya dengan yang sudah dihitung ulang. Premi asuransi kebakaran aman, ini boleh dibiayakan.
Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, pengobatan rumah sakit, ini boleh ya. Langsung masuk ke dalam kolom laporan keuangan fiskal. Bantuan untuk masyarakat sekitar. Nah, ini harus dikoreksi karena sumbangan, bantuan itu ada aturan khusus yang dimana mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi di sini jadi nol karena dikoreksi semuanya. Biaya beasiswa karyawan, ini aman ya. Tadi diperbolehkan. Di sini dilihat Undang-Undang PPH Pasal 6 huruf G PMK 68 tahun 2020. Boleh. Nah, kemudian di situ kita lihat ada biaya dari luar usaha. Biaya perawatan gedung yang disewakan. Ini dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi di sininya berkurang, kemudian biaya pengurusan tanah yang dijual juga sama, dikoreksi. Kemudian biaya selisih kurs 15 juta ini aman. Kalau yang atas ini harus dikoreksi karena dia berkaitan dengan penghasilan yang sudah dikenakan pajak final. Nah, itu harus dikoreksi. Kemudian ada pendapatan dari luar usaha. Sewa gedung 90 juta, ini dikoreksi negatif penghasilannya. Karena tadi perawatannya juga harus dikoreksi. Di sini juga karena sudah dipajak dikenakan pajak final untuk sewa gedungnya. Penjualan tanah juga sama, sudah dikenakan pajak final, kemudian dikoreksi sehingga penghasilannya jadi nol untuk penjualan tanah dan sewa gedung. Sewa mesin. Nah, ini eh, tidak dikoreksi ya, karena kaitannya sama penghasilan yang merupakan eh, objek pajak yang akan dihitung dengan tarif umum. Bunga deposito dari bank. Nah, ini juga harus dikoreksi. Kenapa? Karena sudah dipotong pajak dari bank. Sehingga harus dikoreksi biar tidak kena double pajak atau double taxation. Dividen juga sama, karena ini yang menerima adalah perusahaan, maka dia bukan objek pajak. Ya, harus dikoreksi semuanya. Sehingga total daripada laba di sini kita bisa lihat koreksi positif totalnya 214, koreksi negatifnya 311. Setelah dikoreksi eh, fiskal, nah di sini ada penurunan ya. Kan tadi saya bilang koreksi dalam laporan keuangan fiskal bisa saja labanya bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini ternyata dia lebih kecil nih. Yang awalnya 875 setelah dikoreksi sedemikian rupa eh, tinggal 778.500. Nah, ini saya sudah buatkan hitung-hitungannya. Di sini juga sudah saya notin untuk penghasilan yang jadi dasar perhitungan PPh pasal 25-nya. Ya, berarti sudah dipisah-pisahkan nih. Di sini ada penghasilan tidak teraturnya, sehingga nanti untuk dasar perhitungan PPh 25-nya sudah ada. Jadi teman-teman ini bisa dijadikan template ketika ada tugas atau misalnya nanti kerja di bagian pajak. Internet masih aman ya internet saya karena ada ini nih Aman, Pak. aman ya. Oke, kita lanjutkan. Perhitungan PPh badan. Nah, sekarang kita masuk nih ke perhitungan PPh badannya. Penghasilan teratur. Di sana ada penjualan brutonya 9,5, sewa gedung 90, bunga deposito 25, dividen 50. Sehingga total penghasilan teraturnya 9.665. Penghasilan tidak teraturnya penjualan tanah 80, sewa mesin
40 sehingga totalnya 120. Total penghasilan antara penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur 9785. Nah, ini yang akan kita jadikan perhitungan untuk PPh terutangnya. Teman-teman bisa lihat di sini perhitungan PPh Badan tahun 2022 sesuai dengan SE 02 PJ 2015. Kita cari dulu lapisan pertama. Ya, lapisan pertama itu apa? Lapisan pertama adalah lapisan yang mendapatkan fasilitas. Ya, jadi masih menggunakan tarif yang 50% dikali 22% atau 11%. Nah, ini dia. 4 miliar dibagi dengan total penghasilan. Ya, ini dikali dengan 778. 778 ini apa? Laba fiskal. Sehingga hasilnya adalah 381.890.649. Kita langsung kalikan dengan 50% kali 22% atau 11%. Totalnya adalah sebesar segini, 42007. Oke, ini saya tarik dulu. Nah, oke, totalnya 42007.971 untuk lapisan pertama. Nah, untuk lapisan kedua itu tinggal dikurangkan saja untuk penghasilan fiskalnya dikurangi dengan eh, yang dari lapisan pertama, ya. Penghasilan yang dari lapisan pertama kita kurangkan sehingga dapatlah angka segini, 396. Langsung kita kalikan dengan 22%. Jadi 87.254. Kita gabungkan dengan yang lapisan pertama sehingga ketemu angka 129.262.029. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kita lihat terkait dengan PPh. Oh, ini PPh terutangnya 129. Kemudian kita klasifikasi, identifikasi terkait dengan kredit pajak. Oh, di sini ada nih PPh pasal 22 sebesar 25 juta. Tadi sesuai yang ada di soal ya. Nah, ini dia di Word-nya ada 25 juta. Ini ya, 25 jutanya. Oke. Kemudian ada PPh pasal 23 yang juga menjadi kredit pajak. Nah, ini dari PT DEF nih. Ini juga kita tambahkan sebagai pengurang nanti gitu. Terus PPh pasal 25 yang sudah dibayar. Ya, yang sudah dibayar adalah 18 juta. 18 juta sehingga total total kredit pajaknya adalah 43.600. Jadi ada pajak yang masih harus dibayar. Jadi teman-teman bisa lihat pajak terutangnya sebetulnya 129. Tapi karena ada kredit pajak atau PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain dan juga yang sudah kita setorkan sendiri sebesar 43.600, sehingga sisa yang harus dibayar segini, 85.662.029. Oke. Sebelum lanjut ke ini yang PPh pasal 25-nya ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Mas Marco bisa ngikutin ya sampai di sini ya. Aman, Pak. Aman, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan pasal 25-nya yang akan menjadi angsuran. Ada di lapisan 1 itu masih di angka yang 4,8 tadi. Kemudian ini dasar perhitungan dari total penghasilan teratur. Nah, bedanya sama yang di atas. Kalau ini untuk menghitung PPh terutangnya adalah total penghasilan.
Kalau untuk menghitung PPh pasal 25-nya itu hanya yang dari total penghasilan teratur 9665. Dari mana nih? Ini sudah saya pisahkan. Ya, nah ini dia penghasilan teraturnya. Oke. Kemudian dikalikan dengan ini 658. Apa sih 658? Oh, ternyata ini penghasilan yang jadi perhitungan PPh. Eh, PPh pasal 25 ya, karena di situ sudah dipisahkan nih mana yang teratur gitu ya, mana yang tidak teratur. Nah, dikurangi dulu yang dengan tidak teraturnya sehingga 658.500 ini yang menjadi pengali. Nah, kemudian ketemulah angka 327.035.696. Langsung kita kalikan dengan 11%. Ketemu angka 35.973.927. Kemudian kita hitung lapisan keduanya. Ini caranya sih sama ya. Ini tinggal kita kurangkan dengan yang ada di lapisan pertama. Kita kalikan dengan 22%. Ketemu angka totalnya PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan pasal 25 pasal 25 tahun 2023 adalah ini 108. Nah, kemudian kredit pajak tahun 2022 dipungut dan atau dipotong pihak lain. Kenapa cuma 25.600? Jadi kalau mau menghitung besaran angsuran PPh 25 itu yang kita bayarkan sendiri ini tidak boleh dikurangkan yang 18 juta. Yang boleh dikurangkan hanya yang dipotong oleh pihak lain. Yang 25 sama yang 600 ini. Ya, seperti itu sehingga PPh yang harus dibayar sendiri 83. Nah, bedanya di sini kalau yang di atas karena dari total keseluruhan penghasilannya, maka pajak yang masih harus dibayar lebih besar. Nah, tapi berbeda ketika kita menghitung PPh pasal 25-nya. Di sini lebih kecil ya. Kan beda nanti kalau misalnya kita dasarnya yang 85 lumayan tuh ada selisih ya. Selisihnya itu berapa coba? Ini dikurang ini. Nah, selisihnya ada 2.300.000 kan lumayan ya seperti itu. Jadi, untuk angsuran PPh 25 tahun 2023 itu kita bagi dengan 12. Sehingga setiap bulan kita harus bayar 6.941.339. Yang mana ini nanti akan menjadi kredit pajak pada tahun berikutnya. Nah, oke. Koreksi fiskal untuk kertas kerjanya, saya berharap sih teman-teman bisa mengikuti karena ini gampang ya, bisa dipelajari di dalam file yang sudah saya kirimkan. Nanti lebih dicermati lagi. Rasanya sih dari contoh ini eh, sudah cukup jelas saya ini kan, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman masih mau ada pertanyaan silahkan sebelum nanti kita masuk ke eh, formulir SPT-nya. Karena kertas kerjanya sudah ada, jadi kita tinggal mindah-mindahin nanti angkanya di formulir 1771. Oke, saya izin ke toilet sebentar.
Oke, sebelum masuk ke formulir, ada pertanyaan? Mas Marco aman? Oke, aman ya. Sejauh Oke. Nah, sekarang kita lihat di formulirnya. Ini saya gedein deh. Nah, teman-teman perlu diingat untuk eh, membuat laporan SPT kita harus ngerjainnya itu dari halaman belakang. Ya, dari halaman belakang, jangan dari halaman depan. Soalnya kalau ini biasanya mereka ngikutin. Jadi nanti apa yang kita input di belakang nanti langsung ketarik ke depan seperti itu. Di sini bisa lihat ini adalah laporan atau transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan. Kalau dilihat ini laporan keuangan fiskal atau komersial. Kalau dilihat dari sini. Komersial, Pak. Komersial. Menurut Anton komersial. Menurut eh Marco sorry Pak, tadi apa yang komersial? komersial ya. Oke, Kelvin Komersial, Pak. komersial ya. Betul. Jadi ini eh adalah transkrip laporan keuangan yang komersial. Kita pindahkan ke sini. Udah aman tuh dari mulai neracanya. Tadi di sini juga ada neraca ya, di ininya di Word-nya ini di bagian belakang. Word saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, oke. Nah, di Word-nya nih ada nih neracanya nih di bagian belakang. Ini nanti langsung dipindahkan saja ke sini. Nah, sama juga dengan laporan laba ruginya. Kita pindahkan semuanya sampai dengan ketemu angka 875 untuk labanya. Seperti itu. Nah, kemudian oke kita lanjut di jangan lupa tanggal, nah kemudian nama cantumkan, centang di bagian wajib pajaknya atau misalnya dikuasakan berarti di sini dicentang kuasanya siapa gitu. Tahun, di sini jangan lupa tahun tadi harusnya 22 ya. Ini kita rubah 22. NPWP dari wajib pajak atau perusahaan, kemudian nama perusahaan kita tuliskan di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke formulir 1771 bagian 6 Romawi. Isinya apa sih bagian 6 nih? Nah, teman-teman baca di sininya. Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar hutang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, ini tidak ada ya semuanya, tapi harus dilengkapi mulai dari tahun, NPWP, nama wajib pajak, tahun periode pembukuan. Ini semuanya harus dilengkapi. Walaupun kita lihat di sini ada bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, bagian A-nya ini tidak ada, ya sudah kita kosongkan saja. Bagian B pun sama, ada daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, ini tidak ada. Bagian C, daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, tidak ada, ini langsung kita kosongkan. Oke, kita lanjut ke formulir 1771 Romawi 5. Isinya apa? Nah, isinya adalah bagian A. Di sini teman-teman bisa lihat daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Kita tulis sesuai dengan identitas yang ada di soal. Wahyu T. Alamatnya kita tuliskan, NPWP-nya tulis. Jumlah modal di setornya ditulis, persentasenya berapa ditulis. Begitupun dengan pemegang saham yang lainnya harus ditulis juga di sini Nabilaki, Jalan Triwulan.
Kayaknya mereka suami istri dah ini. Ya, karena alamatnya sama. Ya, kemudian ditotalkan ke bawah di sini. Bagian A, JBA, jumlah bagian A 1 miliar, jadi totalnya 100%. Daftar susunan pengurus dan komisaris ini masih sama antara Wahyu T dan Nabilaki. Silakan ditulis, yang membedakan hanya ini, jabatan. Tulis sesuai dengan yang tertera di soal. Gampang ya ini ya. Oke, kita masuk ke formulir 1771 Romawi 4. Isinya apa di sini? Lihat, baca di sininya, judulnya. Apa tuh? PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, walaupun dia dipisahkan, tapi dalam SPT tahunan harus tercantum, walaupun ada di dalam formulir lain. Lihat bagian A, di sini PPh final. Contohnya apa? Ternyata di soal tadi ada menerima bunga deposito. Betul ya? 25 juta. Bunga deposito berapa tarifnya? 20%. Nah, walaupun di soal itu tidak tercantum 20%-nya, nah kita sebagai seorang bagian pajak harus tahu ya, seperti itu. Nah, 20%, oke, cantumkan di sini. Kemudian bunga diskonto kalau memang ada cantumkan. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek jika ada cantumkan. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura ini tidak ada ya. Kalau ada silahkan dicantumkan. Intinya, teman-teman kalau mau melihat em, nggak usah pusing-pusing buka-buka materi. Kalau mau lihat PPh final itu apa aja sih penghasilannya, jenis penghasilannya apa gitu ya. Lihat di formulir 1771 Romawi 4. Dari mulai angka 1 sampai angka 13. Nah, ini yang dikenakan PPh final, semuanya ada di sini. Nah, tadi ada penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan 80 juta, tarifnya 2,5%. Penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. Ini ya, saya ini aja kalau teman-teman pengen lihat tadi ada di sini. Nah, di sini ya. Nih, penjualan tanah dan penjualan tanah 80 juta. Nah, kita masukkan di situ. Kemudian 90 juta itu apa? Sewa gedung, penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan, sewa gedung. Nah, ini kan final semua nih, kita cantumkan di situ, ya. Oke. Kemudian di sini ada imbalan jasa konstruksi. Nah, ini Mas Alvin tuh. Dia kan kerja di konstruksi, harusnya masuk ke sini ya setiap laporan yang ini apa penghasilannya karena konstruksi itu sudah dikenakan final. Tinggal tarifnya tadi beda-beda sesuai klasifikasinya saja. Misalnya dia tidak memiliki badan SBU, apa sertifikat badan usaha. Statusnya apa kecil atau besar itu. Nah, disesuaikan. Nanti tarifnya menyesuaikan di sini. Kemudian kita totalkan di sini untuk jumlah PPh yang dipotong atau yang terutangnya, gitu ya, 16 juta. Kemudian pada bagian B, ini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bantuan atau sumbangan, ya. Ini eh, tidak ada. Kalau ada ya tuliskan di sini, gitu ya. Hibah tidak ada. Kalau ada tuliskan. Dividen. Oh, tadi terima dividen nih, ya kan? Terima dividen tuh, betul di sini. Kan dividen itu bukan objek pajak. Taruh di sini. Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun tidak ada. Bagian laba yang diterima dari modal Ventura ini tidak ada. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba ini tidak ada. Yang tadi misalnya nirlaba ada sisa eh, kalau memang dia sudah
apa investasi apa sudah didistribusikan dalam bentuk sarana dan prasarana itu dicantumkan gitu. Nah, ini tidak ada. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. Nah, 50 juta. Ini adalah total dari eh, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ternyata di sini hanya ada dividen saja, seperti itu. Nah, nanti kalau mau lebih kompleks lagi, silahkan teman-teman misalnya mau belajar lebih ini, boleh tambah-tambahkan ininya, apa namanya, komponen daripada yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke formulir 1771 Romawi 3. Nah, kredit pajak dalam negeri. Nih, contoh apa di sini? Di sini teman-teman bisa baca. Ada pemotong atau pemungut. Nih salah. Pemungut, ya. Pemotong atau pemungut pajak, kemudian ada kolom eh, objek pemotongan atau pemungutan, pajak penghasilan yang dipotong berapa, terus bukti potongnya juga kita harus cantumkan termasuk tanggal dan tahun. Nah, di sini di dalam soal ini tadi ada tuh penjualan ke bendahara pemerintah, nomor NPWP sekian, jenis penghasilannya apa? Oh, dia PPh pasal 22. Misalnya tadi apa ya di situ? Coba kita lihat. Oh, PPh 22 dipungut oleh bendahara pemerintah. Nah, penjualan berarti ya di sini tulis penjualan misalnya atau boleh juga dicantumkan hanya PPh pasal 22-nya. Jumlahnya berapa? 1,6. Ini dari mana sih? Nah, karena informasinya itu hanya yang dipotong saja, maka di sini kita langsung bagi 1,5 karena tarifnya 1,5 100 dibagi 1,5 dikali 25. Ketemulah DPP-nya ini, dasar pengenaan pajaknya. Buktinya apa? Di sini cantumkan nomor SSP-nya misalnya. Kalau dulu SSP ya, kalau sekarang billing misalnya atau NTPN itu boleh. Nah, kemudian kredit pajak yang lain di situ ada PPh pasal 23 dari PT DEF tadi ya atas eh, promosi. Nih, 600 nih yang dipungut PPh pasal 23 yang dipungut pihak lain yaitu PT DEF ya ini untuk promosi ya. Kalau di sini ada nih untuk ini promosinya. Oh, bukan ini. Sorry. Ya, itu asumsinya promosi atau jasa sewa lah misalnya ya. Seperti itu 2% ya sewa kendaraan. Kemudian di sini ada nomor ininya, bukti potongnya silahkan ditulis beserta tanggal. Kemudian kita totalkan ke bawah ini. Totalnya ke bawah. Nah, nanti ini akan ketarik ke depan, ke formulir yang eh, atasnya. Kemudian kita lanjut ke formulir 1771 Romawi 2. Isinya apa Pak di situ? Nah, ini dia. Rincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, ini isinya yang penghasilan apa ya? Harga pokok sama biaya yang secara komersial. Semuanya ada di sini, dicantumkan di sini. Cuman bedanya adalah kalau di dalam laporan komersial kita, di situ banyak biaya yang tercantum. Nah, di sini formulirnya sangat terbatas, hanya sampai dengan 11. Nomor 11 itu biaya lainnya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat mana yang masuk ke dalam biaya ini, mana yang enggak. Pertama kita lihat di sini ada kolom perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha, kemudian di sini jumlah. Kita lihat pembelian barangnya berapa tadi 9 miliar ya, lihat di soal.
Nah, ini dia. Pembelian barang 9 miliar. Kita masukkan di sini. Ingat, fokusnya adalah ke kolom harga pokok penjualan. Jadi, ini biaya-biaya ini nggak usah dilihat. Kita masuknya ke harga pokok. Kita lihat ke bawahnya. Persediaan awalnya berapa? 1,5. Persediaan akhirnya 2,7. Sehingga totalnya adalah 7,8 miliar. Untuk apa ini? Untuk HPP-nya. Ya, harga pokok penjualan. Nah, kemudian kita masuk ke biaya usaha lainnya. Gaji, upah, bonus, THR, dan seterusnya 120. Oke, kita lihat. Di sini 120. Nah, ini ya. Gaji, bonus, THR, pesangon. Kemudian biaya transportasi 75, silahkan ambil dari laporan komersialnya. Biaya penyusutan ambil 20 juta dari biaya komersial. Biaya sewa 60, ambil dari komersial tadi. Bunga pinjaman tidak ada, nol. Biaya sehubungan dengan jasa, ini berarti kita lihat 50 juta ini apa sih sehubungan dengan jasa gitu ya. Kita lihat di sini berarti biaya pemeliharaan ini kan sehubungan dengan jasa nih. Nah, ini dia. Oke, kita cantumkan di sini. Kemudian biaya piutang tak tertagih. Nah, tadi 45 juta yang kita koreksi. Biaya royalti tidak ada. Biaya pemasaran atau promosi ada 20 juta ya. Kemudian biaya lainnya. Nah, biaya lainnya ini adalah gabungan daripada biaya-biaya yang akunnya tidak terakomodir di sini. Masukkan ke sini. Gampangnya adalah total biaya yang 1040 ini kita kurangkan dengan total biaya yang sudah tercantum di sini. Ya. Jadi ketemulah angka 650 sehingga angkanya sama 1040. Oke, kemudian biaya dari luar usaha. Kita lihat di sini biaya lainnya karena fokusnya hanya di biaya lainnya. Kalau kita ngomongin biaya dari luar usaha, ini tidak perlu dilihat karena udah posnya harus di kolom ini, gitu ya. Itu. Berarti biaya lainnya itu ada 70 juta. Nah, di sini penjumlahan ya. Penjumlahan totalnya adalah 8 miliar 910. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya, saya lanjut ke formulir 1771 Romawi 1. Nah, ini bagian untuk yang koreksi fiskal nanti akan masuk ke sini. Perhatikan. Di sini, lihat judulnya. Penghitungan penghasilan neto fiskal. Ini 2022. Tahun bukunya 01 12 sampai dengan 12 12. Estetik ini 22. Kita sama 22. Oke, kita lihat di sini nomor 1, penghasilan neto komersial. Ingat ya, komersial. Kita tinggal pindahkan nih. Nah, 9 juta 9,5 miliar tadi pindahkan ke sini. HPP-nya karena ini sudah rumus berarti nanti langsung ngikutin dari yang belakang formulir yang sini. 1771 Romawi 2. Itu ya. Biaya usaha lainnya sama ngikutin karena sudah rumus, kemudian di sini hasil pengurangan. Penghasilan dari luar usaha ini 285. Penghasilan dari luar usaha kita lihat apa saja sih 285 itu. Nah, ini dia. Lihat di laporan laba ruginya ya. Kemudian
biaya dari luar usaha yang 70 tadi, kemudian penghasilan itu dari luar usaha. Berarti yang penghasilan dari luar usaha dikurangi dengan biayanya. Sudah ada rumusnya, boleh nanti silakan dipelajari lebih detail. Jumlah 1D ditambah 1G. Ya, tuh. Kemudian nomor 2, penghasilan itu komersial luar negeri tidak ada. Jumlah penghasilan itu komersial 1H plus 2. Nah, oke, karena ini tidak ada, berarti langsung ke bawah. Nah, nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, ini dia, 245. PPh yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ngambil dari mana? Teman-teman bisa lihat nih di sini. Ada di formulir 1771 Romawi 4, eh, N21, N37, kemudian N40, dan U73. Kita lihat. Sorry. 4, kita lihat. Nah, di sini dia totalnya. Ini ya. Oke. Jadi totalnya itu dari sini. Hmm, Ntar ini ditambah ini, kemudian ditambah ini. 220, oh tambah ini 25, kurang 25 ya, tadi belum ditambahkan. Oke, ditambah yang di atas. Nah ini, yang 25. Nah, jatuhnya 245. Nah, ini harus kita pisahkan dulu ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke penyesuaian fiskal positif. Biaya yang dibebankan dan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham 30 juta. Tadi apa sih untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota itu? Kita lihat di koreksi fiskalnya. Ya, koreksi fiskal. 30. Nah, ini dia. Biaya pengobatan, bukan, sorry. Bentar. 30. Nah, ini dia. Biaya member golf, ya. Masukkan di situ. Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan ini tidak ada yang perlu dikoreksi. Penggantian atau imbalan pekerjaan jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak ada. Kemudian jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, tadi yang apa entertain itu masuk ke situ karena harusnya itu tidak masuk ya karena untuk kebutuhan pribadi. Kemudian harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Nah, tadi ada tuh sumbangan. Kemudian pajak penghasilan untuk yang PPh satu ternyata dibayarkan oleh perusahaan itu ya. Jadi harus dikoreksi. Ini ada di koreksi fiskal. Kalau yang hibah sumbangan itu eh, ada di koreksi fiskal di sini 50 itu dari sebentar. Sumbangan. Nah, ini dia. Sumbangan. Ini ya 40, lalu sumbangan HUT RI. Jadi totalnya 50. Kita ini kan aja deh. Nah, coba ya. Ini mau nggak? Bentar deh.
Ini tambah ini. Oke ya, 50. Kemudian saksi administrasi tidak ada. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV ini tidak ada. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal tidak ada. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal tidak ada. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, jadi kalau semua penyusutan sudah masuk ke sini, maka eh, yang tidak terakomodir dengan bahasa-bahasa ini masuk ke dalam sini. Fiskal positif lainnya. Coba kita lihat 100 juta ini dari mana ya? Fiskal positif lainnya itu dia dari, nah ini dia kayaknya. Oh ya, ini ya, dia dari penghapusan piutang kan tidak ada terakomodir ya bahasanya tidak ada di sana. Kemudian biaya perawatan gedung juga tidak ada, biaya pengurusan tanah yang dijual itu tidak ada sehingga masuk ke sana ke biaya penyusutan lainnya. Coba kita tambahkan saja. Oke, tadi mana nih? Ini ditambah. Oke, ini tambah ini. Ya. Jadi, kita dari sini langsung dijumlahkan saja atas sampai bawah. Kemudian ada yang namanya penyesuaian fiskal negatif. Ini ada 66 nih dari mana? Nah, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Ya, harusnya kan tadi ada 80 sekian ya, karena dia lebih kecil sehingga harus dikoreksi negatif. 66. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal itu tidak ada, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya tidak ada, penyesuaian fiskal negatif lainnya tidak ada. Sehingga ini kita totalkan ke bawahnya. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto tidak ada. Nah, dilihat di sini, penghasilan neto fiskalnya adalah 3 dikurangi 4 ditambah 5M dikurangi 6E dikurangi 7B. Nah, ini nanti harus sama dengan angka yang ada di kertas kerja. Ya. Nah, 778.500 harus sama dengan yang di sini. Ini dia, 778.500. Oke, kita lanjut ke loncat ke induknya. 1771. Oke, judulnya lihat. Sorry, kalau ini tidak ada judul ya, berarti langsung ke bagian ini. Bagian A, penghasilan kena pajak. Pertama, ada penghasilan neto fiskal. Kita tinggal pindahkan. Jadi kalau teman-teman ngerjain SPT, biasanya harus dari belakang, nanti akan ketarik ke depan. Tapi nanti soal yang akan saya berikan itu tidak ada rumusnya ya. Nanti teman-teman harus buat sendiri. Kompensasinya tidak ada. Teman-teman di sini sebetulnya untuk buat laporan SPT itu sudah ada panduannya ya. Di sini ada keterangan langsung misalnya penghasilan neto fiskal diisi dari formulir 1771I nomor 8 kolom 3. Nah, itu kalau kita harus mencermatinya seperti itu. Jadi tahu asalnya dari mana seperti itu. Penghasilan kena pajaknya 1 dikurang 2. Nah, sekarang koreksi fiskalnya, sorry, bukan koreksi fiskal. PPh terutang 129. Ini dari mana? Nih, dari hitungan koreksi fiskal yang 129 ini. Ya.
Oke. Di sini jangan lupa dicentang tarif PPh pasal 31E ayat 1. Kalau yang AB itu apa, Pak? Nih, udah saya kasih keterangan. Kalau yang A itu untuk yang penghasilannya di atas 50 M. Untuk yang B apa, Pak? Untuk yang penghasilannya apa namanya? Ini untuk yang badan usaha tetap BUT. Ini di sini nanti. Oke, kita lanjut di eh, bagian bawahnya 4 ditambah 5 PPh terutang 4 plus 5 ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke kredit pajak atau bagian C. PPh ditanggung pemerintah. Proyek bantuan luar negeri tidak ada. Kredit pajak dalam negeri 25.600. Nih, diisi dari formulir 17713 jumlah kolom 6. Kredit pajak luar negerinya tidak ada. Kita jumlahkan ke bawah. Nah, kemudian di sini kita eh, kurangkan PPh yang harus dibayar sendiri. Ini dicetak. Adalah 103. Atau bisa juga lihat di koreksi fiskal ya. Ya, tapi dia sebelum dikurangin dengan PPh pasal 25-nya. Oke. Kemudian PPh yang dibayar sendiri itu 18 juta. Jumlah bagian C ini 10A plus 10B. Jumlahkan ke bawah karena STP PPh 25 tidak ada. Nah, akhirnya kita masuk ke bagian D, PPh kurang atau lebih bayar. Ternyata dia masih kurang bayar. Nah, inilah yang disebut sebagai PPh pasal 29. Asalnya dari mana? Dari PPh yang harus dibayar sendiri dikurangi dengan PPh pasal 25 yang sudah dibayar. Kita checklist di bagian sininya. Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke induk lanjutan. Ya, halaman 2-nya. Jadi induk itu ada dua. Halaman pertama, halaman 2. Halaman 2 ini nanti yang akan menghitung terkait dengan PPh pasal 25 yang harus dibayar. Nah, ini angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Teman-teman bisa lihat nih angkanya. Dilihat dari mana? Dari koreksi fiskal. Silahkan dicek nanti ya. Kompensasi kerugian tidak ada. Penghasilan kena pajak 14A dikurangi dengan 14B. PPh yang terutang 108. Ini dari mana? Dari koreksi fiskal. Kemudian kredit pajaknya adalah yang eh, dipotong oleh pihak lain. Yang PPh pasal 25 yang 18 itu tidak dicantumkan di sini atau tidak menjadi pengurang. Sehingga PPh yang harus dibayar sendiri adalah 14D dikurangi dengan 14E. PPh pasal 25 itu adalah 6941. Ini langsung yang 14F ini dibagi dengan 12 gitu. Kemudian PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. PPh final kita cantumkan di sini. Bukan objek pajak kita cantumkan tadi yang dividen. Di sini juga sudah tertera diisi dari formulir 17714 jumlah bagian B kolom 3. Nah, untuk lampirannya kita centang di sini ada surat setoran pajak, laporan keuangan, transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan, daftar penyusutan. Yang ini tidak ada, berarti nggak usah dicentang. Dicentang yang sesuai keperluannya saja. Jangan lupa di sini wajib pajak, tanggal, bulan dan tahun. Kemudian tanda tangan di sini jangan lupa nama lengkap
ya, nama lengkap sama NPWP. Oke. Dengan demikian maka cara membuat SPT tahunan ini sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan, silakan. Oke, jika tidak ada, saya harap sih teman-teman sudah paham ya, karena ya menurut saya sih jelas untuk cara membuat laporan SPT tahunan ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti seperti itu. Saya boleh ini hentikan berbagi, boleh saya ininya ya. Oke. Ada pertanyaan Mas Alvin? Tidak Aman. ada, Pak. Oke, Aman. udah capek ya, udah mau malam mingguan soalnya. Baik, teman-teman semuanya, karena tidak ada pertanyaan, saya mau closing, tapi sebelumnya seperti biasa, boleh diaktifkan kameranya, silakan buat dokumentasi. Oke. Anton posisi di mana? Jalan pulang, Pak. Tadi kayaknya setiap on cam di ini ya, di jalan ya. Udah fokus. Kebetulan pas lagi Oh pergi gitu. sama Oke, pulang oke. pas lagi di jalan, Pak. Ya, apa-apa fokus nyetirnya. Ya, Pak. Oke. Saya on cam juga deh. Oke, baik teman-teman semuanya, pertemuan kita alhamdulillah sudah selesai untuk PPH Badan. Nanti tinggal saya kirimkan untuk materi soal ujiannya, seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri, coba kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Eh, saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, mohon ditunggu sebentar. Sesi 2. Oke, dengan demikian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, sehat selalu buat semuanya. Terima Terima kasih, kasih. Bapak. Oke, saya izin Waalaikumsalam. Terima live. kasih, Pak. Terima kasih.